Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang sudah menyaksikan episode perdana dari acara Ngopi Sih kita kali ini. Ya, kita akan banyak diskusi tentang hal-hal yang menarik ya untuk teman-teman kita yang masih muda-muda, berenergi dan pastinya penuh dengan ambisi yang luar biasa. Ya nggak bro? Betul. Betul ya. Nah, ini saya hari ini juga kedatangan tamu ya yang nantinya akan jadi Wes, co-host gitu ya di sini di acara kita yang kali ini. co-host. Bro Albert, wah kita Eh, kasih aplaus dulu. Brian. Oke, nah sekarang ini kan bro kita lagi banyak Mm-mm. apa namanya kalau saya bilang itu ya Indonesia tuh lagi diberikan bonus demografi penduduk yang sangat luar biasa ya Betul. banyak usia-usia Mm-mm. muda yang lagi ngehits nih ya di Indonesia sekarang ini Mm-mm. yang banyak kita juga tahu kalau kita bicara dari segi bisnis investasi gitu ya Mm-mm. itu kan juga nggak berbanding searah gitu ya Mm-mm. jumlah demografi yang cukup produktif juga cukup banyak sementara lapangan pekerjaan juga kayaknya segitu-segitu aja gitu ya. Iya sih. Kalau Nah, dilihat. saya tuh kali ini tuh pengen lebih banyak kita bicara itu tentang menariknya dunia investasi. Nah, Nah, kalau wah, menurut Bu Albert kira-kira gimana nih investasi ini? kalau saya sih udah dengar kata investasi itu, wah ini sangat menarik juga nih. Hmm. Apalagi zaman zilenial sekarang ini kan, kalau saya lihat juga banyak nih anak-anak yang lagi mau yang rebahan aja lah gitu. Gue mau nyantai aja gitu kan. Nah, investasi itu salah satunya. Investasi itu kan ada yang jangka panjang atau jangka pendek gitu kan. Jadi ya kalau dilihat untuk saat ini memang ya investasi yang lagi oke nih gitu kan, banyak nih anak zilenial yang lagi posting-posting nih, wih Hmm. cuan-cuan gitu kan gitu. Emang tuh cuan-cuan ngapain sih? Nah, cuan-cuan itu tuh mereka itu kalau dilihat ya mereka itu ya seperti dapat untung lah, profit dari ketika mereka investasi di A gitu ya, Hmm. dan ya mereka dapat gitu dari jual belinya gitu sih. Kalau yang Bro Albert tahu gitu ya, Hmm. investasi apa sih yang lagi ngehits nih di teman-teman zilenial kita nih? Nah, kalau sekarang ini ya, kalau Hmm. dilihat-lihat sih sebenarnya banyak. Tetapi kalau menurut saya yang lebih berprospek dan lebih mungkin risknya sedikit atau apalah gitu ya. Properti itu kelihatan lagi bagus nih ya. Walaupun pandemi, wah banyak ini yang cari properti ini Hmm. gitu. Dan properti ini yang bisa bantu kita ini untuk kedepannya nih. Ini kok kayaknya agak sedikit apa ya, kok agak kontradiksi sedikit ya kalau dari Ah, cara pandang saya gitu ya. mm-mm. Kita kan kalau bicara investasi kan gak jauh-jauh biasanya. Mm, Kalau nggak trading, mm, properti. mm, Ya kan, ini kan nanti banyak lagi, ya, subnya banyak lagi yang lain, tapi saya nggak ngomong ke situ deh. Kenapa menurut Bu Arbet sendiri eh, investasi di bidang properti itu lebih apa ya, lebih lebih menguntungkan lah ya, atau lebih kok kayaknya lebih in banget gitu ya sama sama teman-teman kita yang lagi zilenial ini? ya kalau dilihat kan kalau properti itu kan ada fisiknya gitu ya, ada Hmm. fisiknya yang kita bisa urus, kita bisa atur, kita bisa lihat gitu. Hmm. Dan kalau dilihat dari tahun lalu ketika pandemi awal sampai sekarang ini, properti itu demen banget gitu loh. Banyak banget permintaannya gitu sih. Hmm. Apalagi para investor-investor nih, ya kan. Hmm. Mungkin di pandemi tidak semua ada perusahaan yang rugi, pasti ada yang untung ini kan. Hmm. Nah, dari situ mereka memanfaatkan dari keuntungan mereka itu mereka pakai untuk ya investasi di properti gitu. Itu sih kalau menurut pandangan saya. Tapi kalau dari coachnya kita hari ini nih ya kan, ini coach terkenal nih di agentnya Ray White ini ya. Kalau menurut coach Robbie gini ya kan, Ya, sekarang ini properti gimana sih Pak di Indonesia ini? Ya memang kita lihat ya. dari ini kan oke, naik 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 Hmm. naik gitu. Apakah properti itu memang menjaminkan kita Hmm. untuk kedepannya gitu sih? Hmm. Ya kalau saya ngelihat sih ya, yang saya lihat itu memang kalau kita bicara bisnis properti sebagai instrumen investasi itu nggak ada matinya. Hmm. Memang di dunia properti kita mengenal namanya Hmm. sunset, namanya sunrise. Hmm. Itu ada seperti itu gitu kan. Hmm. Tapi saya nggak akan bahas itu di sini. Cuman kita bicara needs, kita bicara kebutuhan, semua orang pasti butuh properti. Betul.
untuk tempat tinggal, untuk aktivitas ataupun investasi gitu kan. Ini yang kalau yang saya boleh bilang itu kan di dalam kondisi apapun orang pasti butuh properti, ya kan. Tinggal sekarang ini pilihannya itu tepat atau tidak, gitu ya. Nah inilah yang membuat bisnis properti itu sebenarnya saya sih jujur saya nggak mengenal yang namanya bisnis properti itu turun, saya nggak mengenal itu karena saya percaya bahwa properti itu selalu ada kebutuhan, gitu ya. Menariknya itu di situ tuh. Wah. Everyone needs property, gitu ya. Semua orang butuh properti, gitu kan. Nah, ini yang harusnya ditangkap oleh teman-teman kita di luar. Gitu ya. Harusnya ditangkap begitu. Kenapa? Saya kasih contoh seperti ini. Sekarang ini Ray White itu sudah punya lebih daripada 175 kantor. Terus bertambah setiap tahun. 175 ya Pak? Indonesia loh ya. Oh, itu Indonesia saja. Indonesia aja 175 loh, apalagi kalau di luar ya. Lebih daripada 1000 kantor. Nah, luar biasanya lagi, itu selalu mengalami yang namanya peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, peningkatannya peningkatan apa nih? Transaksi. Oh, transaksi nih. Artinya kebutuhan akan properti. Itu ada. Bahkan yang lucunya lagi itu pas kemarin kita tahu ya, pas zamannya PPKM kemarin, itu kan kita mesti jujur bahwa bisnis di luar sana sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Betul. Tapi lucunya lagi itu kalau yang saya lihat itu selalu ada permintaan. Ya kan, bahkan kalau saya boleh bandingkan ada beberapa kantor kita itu yang grafiknya itu meningkat bisa berkali lipat. Wow. Dibandingkan sebelum pandemi. Wow. Ya kan, ini sebenarnya kebalikan ini ya, kontradiksi juga nih ya. Kebalikan gitu kan. Ini kan peluang nih, Wah, gitu ya. betul. Ini peluang nih. Ini yang mesti ditangkap semua teman-teman kita supaya apa? Mereka dapat something deh dari sini gitu ya, something dari sini gitu kan. Nah, kalau kita udah ngelihat tadi kan Bro Albert juga udah dengerin gitu ya, saya ngomong apa sedikit gitu. Saya pengen tahu nih, menurut Bro Albert sendiri dibandingkan, saya nggak mau bandingkan deh karena kalau namanya investasi tuh pasti ada plus minus, semua pasti sama. ada plus minus gitu ya. Kenapa Bro Albert memilih untuk masuk di bisnis properti? Nah, kenapa? Wah, itu pertanyaan sangat menarik juga nih ya. Wah. Menantang saya untuk jawab ini ya. Nah, kenapa saya beli properti? Karena saya pikir saya ini mau menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Sedangkan kalau kita masuk ke dunia properti, kita itu nggak butuh modal apa-apa gitu loh. Kita tuh memang dari awal itu masuk langsung ya, modal yang dibutuhkan pun juga mau berapa sih gitu kan. Kita hanya palingan butuh untuk nanti kalau properti ini kan biasanya kita kalau marketing identik dengan portal gitu ya, identik dengan mungkin banner atau apa gitu. Nah, selain itu juga properti itu juga kalau dari pribadi saya sendiri itu sepanjang saya terjun di properti ini ya belum setahun sih, tapi ya paling enggak udah merasakan lah gitu ya. Itu ada risikonya itu jauh lebih rendah daripada yang lainnya. Ya kita nggak bilang yang lainnya, memang semua sama. Tapi kalau menurut saya properti itu risikonya lebih rendah gitu sih. Saya tangkap dulu ya. Ini saya cerna dulu ya. Artinya bahwa Albert di sini bermain di properti untuk awal nggak langsung jadi investor. Enggak dong. Tapi start jadi seorang broker dulu. Betul. Karena kalau dilihat juga ya, kalau langsung jadi investor gini ya, saya sebenarnya belum punya modal sebesar apa nih gitu. Dan saya juga masih harus belajar dari awal gitu loh. Nggak sembarangan kita menjadi seorang investor gitu. Investor itu kan harus mempertanggungjawabkan juga investasinya gitu. Dan pasti nggak sembarangan dalam memilih gitu sih. Lalu kenapa Bro Albert malah berpikir untuk menjadi seorang broker properti? Ya, kenapa nggak main yang lain? Kenapa nggak main saham? Kenapa nggak trading? Kenapa nggak yang lain? Ya sebenarnya sih jadi broker properti ini juga ya membuat saya belajar banyak juga sih selain dari saham juga gitu ya. Ya belajar untuk interaksi sama orang, belajar untuk menawarkan, dan juga interaksinya pun juga lebih banyak gitu ya, berkenalan. No. Yang maksud saya itu adalah benefitnya buat Bro Albert apa? Menjadi seorang broker properti. Ini kan kita lagi buka mindset nih ya, kita lagi buka mindset ke teman-teman semua. Serunya bermain di bisnis properti itu apa? Gitu. Serunya ya, kita tuh kalau menurut aku sih lebih
mengetahui segmentasinya gitu sih. Oke. Lebih tahu ke segmentasinya, lebih tahu untuk harga pasarnya gitu loh. Pasarannya berapa. Jadi kedepannya kalau saya menjadi investor kan pasti nggak bakal menjadi salah lagi untuk memilih, karena sebelumnya kan saya sudah punya background gini ya kan. Jadi kita dari tahap awal kan memang dari broker gini kan. Dari broker kan pasti kita belajar banyak nih, segmentasinya, rumahnya harganya segini, pasarannya berapa, ntar nanti kalau kita jual atau kita sewa atau gimana, kita kan bisa hitung gitu loh. Kita udah tahu bekalnya dari sebelumnya itu. Oke, menarik. Jadi kalau begitu, Bro Albert di sini memilih untuk jadi broker properti supaya nanti pada saat masuk menjadi seorang investor properti nggak salah. Betul. Nggak salah. Oke. Nah, itu sih yang saya impikan gitu kan. Cuman ya untuk saat ini kita memulai dulu ya. Jadi sobat-sobat dari Ngopizin ya, kalau mau terjun jadi investor jangan langsung gitu ya, gebrok gitu ya. Harus belajar dulu gitu tahap awalnya gitu loh. Nah, terjun ke broker itu pun juga harus dilihat gitu loh. Agen-agen mana yang berkualitas lah gitu ya. Kita nggak bilang berkualitas kali ya Pak. Atau menurut Pak Robi gimana nih, berkualitas atau berkuantitas nih? Kalau kita bicara sih pasti memilih kantor broker properti. Memang jangan sembarangan, betul. Ya kan, kita nggak bisa ngelihat oh ini bagus, ini keren, oh bajunya bagus, ini tampilannya oke, milenial semua. No, kita tuh lebih bicara mengenai apa yang akan diberikan kantor itu buat development saya ke depan. Ya kan? Karena kalau saya nih ya, saya let's say deh ya, let's say saya zilenial nih, waduh asik gitu ya. Zilenial. Pak Robi ya, coach kita Robi ini, zilenial juga nih, jangan main-main ya. Belum. Maksud saya begini, saya kan berpikir ke depan. Saya nggak happy dengan kondisi saya sekarang, let's say begitu ya. Saya mau jadi seorang entrepreneur. Kalau saya pengen jadi entrepreneur, saya harus punya modal ke depan. Dan untuk modal ke depan ini pilihannya cuma dua, kuantitas apa kualitas. Ya kan? Kalau kuantitas banyak-banyakan. Banyak-banyakan ya semua juga bermain seperti itu gitu kan. Saya harus memilih kualitas. Ya kan? Dengan kualitas yang misalnya kantor saya akan berikan, itu bisa akan mengembangkan saya untuk jadi jauh lebih baik lagi di kedepannya. Ya kan? Saya bisa masuk ke dunia investasi mungkin. Ya kan? Saya bisa ya, bermain di market properti mungkin, ya kan, sampai mungkin aja saya bisa lebih tinggi lagi, siapa tahu jadi pengembang, developer, who knows gitu ya, siapa tahu gitu kan. Nah itulah kenapa ya buat teman-teman sekali lagi di sini kalau berpikir untuk masuk ke dunia marketing properti itu adalah langkah awal yang perfect buat Anda. Kalau Anda nantinya berkembang ke depan untuk jadi jauh lebih superior lagi ya di market properti pastinya. Nah untuk maaf nih Coach Robi, saya mereview ke belakang dulu nih. Jangan jauh-jauh ya. Jangan enggak lah Pak. Jadi gini, tadi itu saya ada dengar kata-kata dari Coach Robi nih ya. Tetap yakin nih bahwa properti akan naik terus, nggak kenal namanya turun gitu. Nah, gimana nih untuk kita menjelaskan ke teman-teman atau sobat-sobat Ngopizin ini ya, zaman zilenial nih, yang pastinya zilenial ini kan pola pikirnya mereka ini kan pasti udah beda nih ya kan, sama mungkin Coach Robi gitu kan, bukan berarti ini maksudnya ya, saya apa nih? bukan dong ya kan. Nah itu gimana sih untuk meyakinkan mereka bahwa wah saya tetap optimis nih, properti tetap naik seperti pola pikirnya dari Coach Robi. Saya punya pemikiran satu yang saya nggak tahu apakah di luar sana setuju apa enggak, saya nggak tahu. Gitu ya. Saya punya pemikiran seperti ini. Resources apa gitu ya. Sumber daya apa yang paling dibutuhkan oleh orang yang tidak bisa di renewable, yang tidak bisa diperbaharui. Kayak gitu ya. Kita bicara, let's say kita bicara pangan. Semua orang butuh makan gitu ya. Semua orang butuh makan, semua orang butuh produk untuk mengisi perut mereka begitu ya. Tapi kita juga harus tahu, contoh paling gampang apa? Orang Indonesia makan nasi. Nasi datang dari mana? Beras. Betul. Beras ditanam di padi. Setelah dipanen ditanam lagi. Bisa untuk siklusnya berulang-berulang. Lalu kita bicara yang lain, gitu kan? Contohnya seperti metal, ya kendaraan mungkin gitu ya. Itu juga sama, ditambang terus-terusan bisa untuk diproduksi lagi. Ada satu yang menurut saya itu yang tidak bisa di-reusable, tidak bisa diperbarui, maaf, gitu ya. Apa itu? Kulit muka bumi kita.
Kulit muka bumi. Kulit muka bumi kita. Why, Pak? Artinya apa? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya bentuknya gitu-gitu aja. Volumenya segitu-segitu aja. Perubahan pun ada mungkin tapi nggak terlalu signifikan. Sehingga yang namanya manusia tiap tahun terus tuh nambah. Sekarang aja mungkin udah 6 miliar orang di seluruh dunia ini sendiri gitu kan. Sementara kulit muka bumi ini nggak bertambah. Berarti ini kalau saya nangkap Coach Robi ini mengumpamakan nih properti itu seperti kulit bumi gitu atau gimana? Bukan. Yang Properti itu pastinya akan berdiri di kulit bumi ini. Lahan tempat berkembangnya. Nah, saya akan bilang seperti itu. Ini kan artinya apa? Artinya memang sekarang sedang mulai nih ya, beberapa waktu yang lalu sempat sebuah mulai juga yang namanya pulau buatan, yang namanya pengembangan lahan baru. Tapi sebesar apa sih? Gitu ya, sebesar apa sih? Apakah balance nih dengan pertumbuhan penduduk? Enggak kan? Nah, ini yang menjadi sesuatu hal yang harusnya bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan. Ya, kebutuhan-kebutuhan necessary seperti ini yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang saya pengen teman-teman di luar sana tuh tahu. Bahwa kebutuhan akan properti ini nggak akan pernah habis. Ya, tergantung dari kita mau nggak kita memanfaatkannya, mendapatkan benefit dari sini. Nah, apalagi nih ya bro ya, zaman sekarang ini kan kita tahu nih bahwa nggak jauh-jauh dari digital nih gitu ya, nggak jauh-jauh dari digital. Semuanya berkembang dari digital, semuanya akan larinya ke sana lagi deh gitu ya, digital lagi gitu kan. Artinya teman-teman kita yang sudah terbiasa dengan dunia digital ini memanfaatkan terkait dengan digitalisasi tadi untuk properti. Nah, karena saya bilang bahwa pertumbuhan teknologi ya, perkembangan teknologi di dunia properti itu juga gila-gilaan loh. Ya kan? Paling sederhana gini, mungkin yang sekarang kita sudah sangat familiar dengan VR mungkin. Ya kan, kita mau lihat properti interiornya, kita nggak perlu datang ke propertinya. Ya kan, dengan virtual reality itu semua bisa dilakukan. Gitu kan. Terus juga dengan pastinya kalau misalnya publik di luar sana juga kalau mau cari properti juga pasti akan jauh lebih nyaman dengan broker-broker properti yang udah dipercaya. Ya kan? Kenapa? Karena satu, kredibilitas. Kedua adalah efisiensi waktu. Ya kan? Ketiga, kesesuaian dengan diri kita sendiri. Nah, makanya balik lagi nih, ini peluang. Ini peluang. Nah, ini yang harus kita manfaatin nih, kan gitu kan? Nah, ini yang sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa yang namanya peluang, chance ataupun apapun itu yang di luar sana tergantung daripada diri kita sendiri nih. Gitu ya? Tergantung dari diri kita sendiri. Mau nggak kita memanfaatkannya? Nah, bagi teman-teman Ngopizip nih, mau nggak manfaatin nih peluang nih ya? Peluang di mana? Di dunia properti nih, ya kan? Nah, kalau gitu gantian saya nanya ya. Boleh nih. Nah, kalau menurut Bro Albert sendiri, kalau teman-teman di luar sana mau untuk start nih, mereka mau untuk join di bisnis properti, gitu ya, whatever lah, mau jadi investor, mau jadi agent, mau jadi pengembang, developer gitu kan, first stepnya harusnya ngapain? Nah, kayak tadi awal ya, saya sudah bicarakan itu ya. Step awal itu pasti kita join dulu, ya kan? Join ke kantor-kantor broker, kantor-kantor agent. Kenapa nggak buka sendiri aja? Wah, kalau menurut saya kalau Anda yakin dengan diri Anda bahwa Anda itu memang oke nih, sip, saya tahu nih dunia properti seluk-beluknya apa sampai detail-detailnya, silahkan. Tapi kalau menurut pribadi saya ini belum ada punya pengetahuan banyak di properti. Jadi ya saya memilih untuk join dulu ke kantor atau agent properti ini, broker ini. Biar saya juga dari awal itu saya pasti diajarkan pastinya, diajarkan, ditata dari awal sampai akhirnya kita bisa closing gitu loh. Itu yang menurut saya tahap awal di mana teman-teman bisa memulai karir di dunia properti ini. Gitu loh. Lalu what next? Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya tinggal kalian mencari
Setelah mendapatkan pengajaran banyak nih ya Hmm. dari para senior-senior di properti ini, kalian bisa melanjutkan seperti udah mulai mencari listingan, Hmm. dan juga mulai memasarkan atau mulai menjual barang-barang yang kalian dapatkan gitu sih. Kalau pengalaman Bro Albert sendiri gimana? Waktu pertama kali join, eh, kenapa sih harus milih kantor, let's say Rewet dan Permai deh, kayak gitu ya. Kenapa harus memilih kantor itu pertama kali, dan kalau saya nih orang baru yang baru kamu kenal gitu ya, kenapa kamu merekomendasikannya? Karena menurut saya Rewet Darmo Permai ini sudah terstruktur, sudah ada apa ya, orang bilang itu apa ya kalau di kantor itu SOP-nya. Oke. Udah ada SOP-nya. Jadi pasti teman-teman itu nggak bakal kayak ditinggalkan, nggak bakal kayak wow aku bingung mau gimana gini, enggak. Tetapi teman-teman kalau join di Rewet Darmo Permai ini, itu pasti kalian mendapatkan yang sudah teratur dan pasti tertata, terstruktur. Jadi kalian nggak bakal bingung gitu loh. Dan selama saya di sini memang saya diajarkan, di apa ya, dinasehati juga lah ya gitu. Bukan dinasehati tapi dituntun lah gitu, biar kita memang nggak salah untuk memproduksi atau menjualkan produknya kita ini gitu. Dan dari pengalaman saya sih, dari belum setahun sih, memang sudah closing jual juga sih, tapi kalau dilihat sih memang lebih banyak ke arah rent ya gitu ya, sewa gitu. Sewa. Kenapa? Apa menariknya sewa? Karena kalau menurut saya sewa itu saat ini dibutuhkan oleh banyak orang. Kenapa? Seperti misalnya nih, kita anak muda yang mungkin mau sekolah di luar kota, itu pasti cari sewa. Oke. Ya kan? Terus mungkin ada yang dari kantor dimutasikan, pasti ujungnya cari sewa. Terus untuk ya anak zilenial gini ya, katanya ada yang mau kawin cepat nih ya, mau berkeluarga Jangan cepat nih. kawin dong, nikah gitu Ya loh. nikah lah ya, nikah ya gitu ya. Itu kan mereka pas awal kan pasti belum memiliki finansial yang cukup. Jadi mereka kan pasti mau mengumpulkan nih kan, nabung gitu kan, untuk kedepannya nanti mereka bisa mendapatkan rumah impiannya mereka. Nah dari situ saya melihat bahwa sewa itu lumayan bagus juga gitu loh. Nggak hanya seminggu tetapi ya sebulan gitu ya. Tapi ya kalau kebanyakan di saya ini sih orang pada cari sebulan gitu sih. Sebulan karena ya kebanyakan mereka ada kerja, ada mungkin keperluan gitu sih. Sebulan, maksudnya sewanya bulanan. Iya, sewanya bulanan. Oke, kita coba bicara realitas sekarang gitu ya. Sewa pasti secara finansial, let's say fee-nya, itu pasti akan lebih kecil daripada jual beli. Gitu kan? Kayak ada yang jual beli sampai ratusan miliar gitu kan, fee-nya sampai miliaran. Kenapa Bro Albert malah berpikirnya mendingan saya milih yang sewa deh gitu loh? Karena ya saya sih sebenarnya yang penting ngalir dulu aja sih. Ya gitu. Jadi sewa ya sewa gitu loh. Jalan-jalan sewa walaupun dapatnya kecil ya aku nggak menjadi masalah. Tetapi kalau dalam perjalanan itu saya mendapatkan jualan ya itu bisa juga. Dan kalau saat ini yang saya lihat juga banyak broker-broker mereka yang hanya fokus ke jual beli. Mereka belum semuanya itu fokus ke sewa gitu. Jadi disinilah menurut saya peluang yang harus saya bisa ambil gitu sih. Dengan kata lain, Bro Albert di sini membidik pasar yang tidak dibidik oleh agent lain. Betul. Ya mungkin ada, tapi tidak sebanyak yang jual beli lah gitu. Oke, cukup menarik ya kalau gitu ya. Membidik market yang tidak dibidik orang lain. Sehingga peluang ataupun chance buat suksesnya lebih besar. Ya bisa dikatakan seperti Lebih besar. Oke. Bagaimana dengan yang namanya market jual beli sendiri? Market jual beli sendiri sih kalau saya melihat dari jalan-jalan lain, ya itu tetap meningkat. Tetap meningkat. Orang tetap juga mencari.
Ya samalah antara sewa sama jual beli ini. Peningkatannya sama gitu loh. Oke. Cuman kalau dilihat banyak yang masih memfokuskan ke jual beli, nggak ke Oke. sewa. Oke. Padahal sebenarnya sewa itu orang pasti ada, banyak yang nyari, cuman mereka tidak memanfaatkan peluang ini. Gitu. Oke. Kalau gitu saya punya pertanyaan cukup menarik nih. Kita sudah mengalami pandemi ini di 2020 sampai sekarang masih. Harapannya adalah segera akan bisa teratasi. Gitu ya. Bagaimana menurut Bro Albert sendiri perkembangan properti selama masa pandemik ini? Wah, kalau perkembangan properti ini memang sangat pesat di pandemi ini. Oke, kenapa? Karena ya dilihat dari teman-teman marketing lainnya, mereka walaupun ya dibilang PPKM ataupun dulu sebelumnya itu apa ya? Kalau PSBB. PSBB gitu, tetap aja ada yang closing loh. Malahan closingnya itu pun juga hasilnya nilainya itu wow banget gitu loh. Jadi di situ kita bisa yakinkan bahwa properti itu walaupun PPKM gak bakal lenyap. Orang pasti cari. Artinya marketnya selalu ada ya? Selalu ada gitu. Oke, menarik. Cuman ya kita kembali lagi ke kita. Kita fokus apa enggak gitu. Kalau kita fokus pasti kita dapat orang itu gitu sih. Kalau enggak belum tentu ya gitu ya. Ya, saya nggak bilang belum tentu sih, tapi ya dicoba aja. Dicoba aja. Oke, kalau gitu saya punya final question ini ya. Saya punya pertanyaan terakhir buat Bro Albert sendiri. Menurut Bro Albert sendiri, strategi awal apa nih yang bisa dilakukan atau diterapkan oleh teman-teman kita ya di luar sana untuk bisa memasarkan properti, terutama di kondisi seperti sekarang ini? Kalau menurut saya sih strateginya cuma hanya satu sih. Apa Kita itu? lebih fokus sama konsisten gitu sih untuk dalam masa pandemi ini. Karena kalau kita konsisten dalam arti mencari dan juga mencari ini dalam arti mencari produknya ya, mencari barangnya untuk kita. Dan lebih mencari juga untuk pengetahuan yang lainnya, pengetahuan seperti harga pasarannya ya gitu berapa, dan mencari segmentasinya lah gitu loh. Dan konsisten dalam arti bagaimana kamu memberitahukan aktivitasmu ke pemilik atau owner gitu, biar mereka tahu bahwa kamu ini ada kerja gitu loh. Dan lebih juga ke konsisten dalam arti upload ke portal-portal yang ada, atau mungkin ya kalau kalian gak mau portal ya mungkin Instagramnya kalian atau mungkin WhatsApp story-nya gitu loh. Artinya kita juga bisa make money, kita bisa dapat hasil di medsos. Ya, why not gitu. Pasti. Oke. How? Bagaimana caranya? Waduh. Kalau selama ini yang saya lakukan ya, saya lebih ke posting. Ya seperti memasarkan ke WA Story, Instagram. Kalau zaman sekarang ini kan banyak yang lagi ngetrennya TikTok nih ya, TikTok atau TikTok nih ya. TikTok lah ya. Gitu. Saya nggak tahu. Nah TikTok itu pun juga bisa menghasilkan juga dari situ. Karena orang kita lihat zaman sekarang ini kan banyak yang pakai TikTok ini ya kan. Nah itu salah satunya. Dan portal gitu. Portal itu juga bisa sangat membantu. Nggak, ini ada yang menarik buat saya satu gini ya. Kalau kita bicara tentang iklan di portal properti, itu udah lama itu. Artinya itu bukan hal yang baru. Tapi kalau kita bicara seperti medsos, let's say tadi seperti yang Bro Albert bilang kayak Instagram, TikTok, bener? Ya kan? Ini kita juga bisa jualan lewat platform ini. Ini menarik ini. Ya kan? Ini menarik ini. Apalagi kalau kita bicara sekarang ya, orang kemana-mana pasti pegang handphone. Orang pegang handphone, orang pegang gadget. Yang mostly isinya adalah itu gitu ya. Itu akan sangat digunakan banget untuk orang-orang di luar sana gitu loh. Dan kita bisa make money dari situ. Bisa dikasih clue-cluenya dikit nggak? Clue apa nih Pak? How-nya bagaimana? Bagaimana agar kita bisa make money dengan menggunakan
platform media sosial kita? Waduh, kalau saya sih ngakuin ini hanya seperti mengalir sih gitu sih. Jadi mengikuti gitu sih, mengikuti perkembangan yang ada di lingkunganku gini, di lingkungan properti ini. Mungkin kalau mau posting itu salah satunya fotonya pasti mungkin menarik ya. Harus fotonya menarik. Harga. Harga ini yang kita harus mainkan di situ. Biar buyer pun juga atau renter pun juga wah tertarik gitu. Masa kita harganya tetap segitu aja? Pasti kan buyer nggak menarik. Misalnya kita ke sebuah toko lah gitu kan, ada promosi, pasti kita kan tetap langsung mengejar promosi itu, gitu kan. Walaupun kita nggak tahu nih ya promosinya betul apa enggak, gitu kan. Gitu. Tapi kan kita pasti kalau sesuatu yang menarik, harganya wow, kita pasti dikejar gitu oleh buyer. Ada respon kalau gitu dari medsos itu ya. Betul. Respon yang menghasilkan transaksi. Oke ya, sangat menarik juga ya kalau gitu ya. Artinya apa? Ini cocok banget nih bisnis buat teman-teman kita zilenial nih, ya, yang kemana-mana tuh bawa gadget, ya kan, mata tuh nggak pernah lepas dari gadget, apalagi medsos. Ini mainannya milenial banget gitu ya, milenial dan zilenial pastinya. Menarik. Dari saya nih luar biasa banget. Oke. Ada ini nggak ya, insight nggak ya dari Bro Albert buat teman-teman di luar sana? Insight apa ya? Maksudnya kesan atau pesan gitu? Iya, seperti itu ya. Pesan apa yang mau disampaikan ke teman-teman di luar sana? Wah, kalau menurut saya sih intinya saat ini peluang yang terbesar itu ya properti, gitu loh. Jadi manfaatin lah gitu sih properti itu. Jangan sampai nanti kalian kedepannya mengecewakan gitu lah ya. Enggak juga sih ya sampai mengecewakan. Tapi kita cobalah mencoba sesuatu hal yang lagi trending saat ini, gitu. Yang lagi famous gitu ya kan, yaitu ya properti gitu. Dengan kalian mencoba peluang tersebut. Bagaimana dengan income? Potensi income yang bisa teman-teman dapetin saat bermain di bisnis properti? Income. Kalau income sih ya semakin besar closingannya yang kalian closingkan, ya pasti income-nya pun juga semakin gede. Ikutin sih. Gitu. Jadi ya kalau mau yang gede dapat income-nya ya silahkan main di harga gede. Kalau yang masih mau bertahap ya nggak dipermasalahkan, boleh dari yang terkecil gitu sih. Cukup menarik. Kalau gitu nanti kita akan kupas lanjut lagi lebih dalam lagi nantinya. Biar penasaran dong pastinya. Ini bukan dari saya loh ya, Iya. dari Albert sendiri loh ya. Biar teman-teman juga penasaran gitu kan, kita nggak hanya ini aja gitu. Masa kita semua langsung kan nggak jadi surprise gitu. Oke. So teman-teman jangan lupa saksikan seluruh episode daripada Ngopi kita. Semua video kita ini akan diupload ya konsisten setiap hari Jumat pukul 3 sore. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Itu yang penting ya. Dan loncengnya yang pastinya ya. Biar kalian pasti akan di reminder terus dengan konten-konten kita yang terbaru. Pastinya seperti itu. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Oke. Untuk sesi daripada Ngopi Z di episode pertama ini. Terima kasih dengan Coach Robi ini ya. Wah, pertanyaannya sangat mendalam banget ini. Deg-degan nih saya. Semoga nggak ngambek ya. Oke, thank you teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.